Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nasri SPD MPD selaku fasilitator kami. Selanjutnya Ibu Esterina SMPD sebagai pengajar praktik kami. Perkenalkan, saya sendiri Sarbiat SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SMK Negeri 1 Tanduk K2 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mengadakan pra-observasi kepada salah satu rekan guru di sekolah kami. Dalam hal ini Ibu Yuliana SPD, salah satu guru mata pelajaran sejarah di sekolah kami. Selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan hal-hal dalam proses observasi besok yang akan kita laksanakan. Beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu, ya. Jadi yang pertama itu materi apa yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan besok? Materi mungkin yang akan saya ajarkan Pak mengenai menganalisis peradaban awal kehidupan manusia purba dan dunia. Oh, jadi peradaban awal manusia purba di dunia, ya. Iya. Nah, selanjutnya dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Tujuan pembelajarannya di sini tentu siswa dapat memahami dan mengetahui perkembangan budaya manusia purba di awal peradabannya di Indonesia. Oh, jadi perkembangan budaya, ya? Oh, iya, iya. Jadi selanjutnya kan diharapkan dalam proses pembelajaran itu kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakomodir segala kebutuhan setiap kebutuhan peserta didik, individu peserta didik. Nah, di dalam berdiferensiasi itu ada 3 diferensiasi. Dan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dari ketiga diferensiasi tersebut, diferensiasi apa yang Ibu akan persiapkan dalam proses pembelajaran besok? Diferensiasi yang mungkin saya persiapkan, yang akan saya persiapkan kami akan pakai tiga hal tersebut, Pak. Dari kontennya, dari prosesnya, kemudian dari produknya. Dari kontennya sendiri, saya sebagai guru menyiapkan teks bacaan, terus video, dan slide-slide gambar-gambar manusia purba yang akan kami bahas nanti. Kemudian dari segi prosesnya, saya akan memetakan atau mengelompokkan siswa berdasarkan dengan kebutuhannya, siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih dan siswa yang masih harus dibimbing lebih juga dari gurunya. Oh, jadi ada beberapa diferensiasi yang akan digunakan, ya. Jadi diferensiasi kontennya tadi akan mempersiapkan video dan teks-teks, ya, tergantung kebutuhan peserta didik tersebut. Iya, Pak. Betul atau tidak? Iya. Oh, iya. Selanjutnya dalam proses pembelajaran besok, strategi atau metode apa yang Ibu terapkan nanti? Secara pendekatannya, saya akan menggunakan pendekatan scientific learning. Kemudian metodenya saya akan menggunakan sistemnya ceramah, tanya jawab, dan penugasan terhadap siswa. Nah, ini penugasan kembali ke yang diferensiasi tadi, ke yang produknya, Pak. Pada saat pembelajaran selesai, saya sebagai guru pengempu mata pelajaran berharap bahwa siswa mampu menghasilkan berupa produk poster ataupun video mengenai materi tersebut. Oh, iya. Strategi yang digunakan adalah pendekatan saintifik, ya. Iya. Oh, iya. Jadi dalam proses pembelajaran besok, media apa yang Ibu telah persiapkan? Yang akan digunakan? Yang akan saya gunakan, ya. Pak. Yang saya akan gunakan itu, Pak, salah satunya adalah proyektor. Kembali sebagai penunjang dalam proses pembelajaran untuk
memutar atau membagi video tersebut, video-video yang saya siapkan berupa video, gambar ataupun PPT pembelajaran nanti kepada siswa. Oh, jadi media proyektor ya yang ditamakan sebagai media penyampai konkret materi kepada peserta didik ya, apakah itu video maupun gambar-gambar atau PPT. Ya, tepat sekali Pak. Oh iya. Jadi ke depan atau besok itu apa yang sudah dipersiapkan dipersiapkan Ibu untuk berusaha mempersiapkan proses pembelajaran yang maksimal begitu. Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal Pak, otomatis tidak lepas dari perangkat pembelajaran itu sendiri. Kemudian penunjang-penunjangnya seperti video dan PPT. Ya, jadi semoga besok apa yang kita harapkan berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh kurikulum ya Bu ya. Nah, Bapak di sini ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada proses observasi besok. Di sini ternyata penilaiannya lengkap ya Pak, mulai dari aktivitas, kemudian tujuan yang harus dicapai, ukurannya, pendukung dan waktunya. Iya tentunya Bu. Jadi besok Bu, apa yang Ibu inginkan dari saya observasi lebih optimal begitu. Mungkin pada observasi besok Pak, saya lebih mengharapkan observasinya dioptimalkan pada proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya terapkan di lingkungan belajar tersebut. Oh jadi terkhusus pada sintaknya ya atau proses-prosesnya dalam proses pembelajaran. Iya Pak. Oh iya. Jadi lebih rinci besok observasinya kapan dilaksanakan? Sesuai dengan jadwal pembelajaran sejarah Indonesia, hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020. Oh iya. Semoga besok berjalan lancar Bu ya, dan apa yang kita harapkan berhasil dan sesuai yang direncanakan dari awal. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan dan semoga apa yang kita harapkan berhasil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian proses praobservasi kami dan pada pertemuan ke depan kita akan melaksanakan observasi. Sampai jumpa pada aku selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku.
Waalaikumsalam Pak, kabar baik. Ya, terima kasih Bu. Kemarin saya disingkan untuk mengobservasi kelas Ibu. Kelasnya sangat seru dan berusaha mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya mau tanyakan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi kemarin? Alhamdulillah Pak, kegiatan ini sangat membantu saya dalam dalam memperbaiki pembelajaran saya dalam kelas, utamanya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan semoga kekurangannya nanti bisa saya perbaiki guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Intinya semangat meningkatkan kualitas diri Bu ya? Iya Pak. Nah, dari observasi kemarin Bu, apakah tujuan pembelajaran Ibu tercapai atau bagaimana? Secara keseluruhan Pak, tujuan pembelajaran saya tercapai. Namun saya melihat beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran, hanya satu orang yang aktif dan sebagian besarnya kurang aktif. Nah, itu juga yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oh, masalah kurang aktif di kelas dalam ya? Dalam Iya, kelas ya? Iya. Jadi setelah pembicaraan kita sebentar Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya Pak, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran saya. Oh, solusi Bu ya? Iya Pak. Nah, baik Bu. Kita ini sebagai manusia pasti pernah berada pada posisi jenuh. Nah, alasan kenapa kita bisa jenuh karena kurang nyaman dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau menurut Ibu, apa yang membuat murid Ibu kemarin itu kurang nyaman dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran? Mungkin Pak, dari yang saya amati, mungkin karena mereka kurang lepas atau kurang bebas dalam pembelajaran. Kurang nyaman Bu ya? Iya. Itu bebasnya dalam pembelajaran. Selanjutnya apa yang membuat kebanyakan murid tersebut kurang nyaman dalam pembelajaran? Ini mungkin Pak ya, mungkin yang saya lihat itu mungkin karena mereka kurang cocok dengan kelompok yang saya bagikan. Karena jujur saja Pak, saya masih kurang memahami mengenai diagnostik awal dalam proses pembelajaran. Saya masih mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya tentang pembelajaran tersebut, tidak berdasarkan pada pengetahuan awal dari pembelajaran tersebut. Oh, jadi proses diagnostik Bu ya? Iya Pak. Mengetahui kemampuan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Iya. Nah, kalau begitu Bu, menurut Ibu apa solusinya? Mungkin saya akan memperbanyak literasi Pak. Kemudian saya bertanya ke rekan sejawat yang lebih paham. Kemudian atau saya akan membaca atau mendengarkan melalui internet bagaimana penerapan diagnostik awal, sehingga saya mampu mengelompokkan siswa dengan lebih tepat, dan siswa mungkin akan memicu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Solusi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah bagus, saya dukung secara penuh. Nah, kalau begitu Bu, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya Pak, mungkin saya akan segera mencari informasi lewat internet, membaca kembali yang saya bilang tadi, membaca mengenai diagnostik awal pembelajaran di internet. Kemudian kalau memang saya ada yang kurang saya pahami, saya akan bertanya kepada teman-teman yang lebih memahami mengenai diagnostik awal tersebut. Oh, jadi mandiri mencari di internet, lalu kalau ada kesalahan atau masih kurang dipahami ya bisa didiskusikan dengan teman sejawat Bu ya? Iya. Lalu apa ukuran rencana keberhasilan Ibu? Tolak ukurnya Pak ya. Tolak ukur atau kegiatan ini berjalan efektif itu Pak, saya lihat dari aktifan siswa. Apakah siswa mampu untuk berbicara ketika saya meminta untuk berbicara dengan baik, dengan tepat, dan merasa percaya diri.
kemudian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian yang paling akhir adalah hasil dari tugas yang dia keluarkan atau produknya itu sendiri harus original dari mereka. Oh, jadi berani berbicara, aktif mengerjakan tugas, dan ada hasil atau produk yang dihasilkan Bu ya. Iya Pak. Lalu apa komitmen Ibu untuk mencapai hal tersebut? Komitmen yang saya lakukan itu Pak, kembali literasi. Kemudian saya memperbanyak literasi dan mencari tahu apabila saya masih kurang atau belum mengerti mengenai hal tersebut kepada teman yang lebih paham. Kemudian jika hal itu berhasil, kemungkinan besar saya akan menerapkan pada kelas-kelas selanjutnya agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ya Bu, semoga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa menyelesaikan masalah Ibu. Amin. Selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan seperti ini? Perasaan saya sangat senang Pak. Ya. Dan saya berharap Bapak terbuka untuk membantu kami dan saya terkhususnya dalam proses pembelajaran penerapan diferensiasi ini. Dan saya berharap dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena bisa menuntut saya untuk menemukan solusi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Semoga kita sesama guru ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum dan secara khususnya di sekolah kita ini. Iya, amin. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia.